Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novandoro Putri, NIM 1909291 dari kelompok 5. Di sini, kelompok kami akan mengimplementasikan rangkaian dan pemrograman pada simulasi rangkaian pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Kelompok kami beranggotakan 7 orang, yang terdiri dari saya sendiri, yang kedua ada Tias, yang ketiga ada Pratiwi, keempat Sadam, kelima Fatan, keenam Aldewo, yang terakhir Rehantoro. Di sini saya akan menyebutkan komponennya. Yang pertama itu ada kabel female to female, yang kedua ada kabel male to male. Perbedaan kabel male to male dan female to female itu kalau female to female tidak ada ujungnya, kalau kabel male to male ada ujungnya. Nah, kayak gini. Terus yang ketiga ada solenoid, yang keempat ada Arduino Uno, yang kelima ada H-bridge, terus yang terakhir ada keypad. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Istika, NIM 1903229 akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, di sini ada solenoid. Fungsinya untuk menutup atau membuka saluran arus listrik yang berasal dari sumber tegangan listrik. Lalu ada bridge driver, rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengatur kerja solenoid on dan off. Lalu ada papan elektronik Arduino Uno yang berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Lalu ada keypad yang fungsinya sebagai memasukkan inputan. Selanjutnya ada kabel male to male. Lalu ada kabel female to female yang berfungsi untuk menyambungkan komponen elektronik yang satu dengan yang lainnya pada rangkaian. Lalu di sini tadi ada komponen yang belum disebutkan oleh rekan saya, yaitu kabel USB yang berfungsi menghubungkan rangkaian ke laptop. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, saya Aldewo Dilon. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian flowchart dari rangkaian motor servo dengan pengendali microcontroller keluaran 4 output. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian flowchartnya ya. Ya, kita udah ada di flowchartnya. Jadi di sini seperti biasa ada diagram oval ya, sedikit membulat. Itu untuk memulai. Lalu selanjutnya ada 4 diagram persegi panjang yang menyatakan proses. Jadi untuk proses awal adalah kita menyiapkan alat lalu menyusun rangkaian. Nah, di sini alat dan rangkaiannya itu secara nyata ya, bukan secara simulasi menggunakan software tertentu. Jadi kita mengadakan penyusunan rangkaian seperti ini. Lalu pemrograman microcontroller. Jadi microcontroller yang tadi udah disusun bersama rangkaian itu diprogram ya. Diprogram sesuai dengan fungsi dan tujuannya di praktikum kali ini. Nah, selanjutnya kita langsung memulai simulasi yang secara langsung juga. Nah, di sini kita punya 4 keluaran. Di mana yang keluaran pertama itu apabila kita menekan tombol 1, maka motornya akan berputar searah jarum jam 90 derajat ya, atau setengah putaran gitu. Lalu tekan 2 untuk berlawanan jarum jam 90 derajat. Tekan 3 untuk searah jarum jam 180 derajat atau 1 putaran penuh. Dan tekan 4 untuk berlawanan jarum jam 180 derajat. Nah,
Hasilnya adalah motor akan berputar nanti ya. Nah, ini adalah diagram ketupat ya. Ketupat yang mengartikan iya atau tidak. Dan di sini apabila motornya tidak berputar, maka akan kembali di sini atau memulai simulasi. Ya. Namun apabila berputar motornya, maka akan melanjutkan ke bawah, yang artinya selesai. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adam Fauzi menjelaskan bagian codingan selenoid yang sudah dibuat. Yang pertama, ini baris pertama ini yaitu sebagai library yang harus dipanggil guna untuk memfungsikan keypad ataupun Arduino dengan keypad pada Proteus yang ada. Kemudian char custom key ini adalah custom key variabel baru yang tipe datakan char. Kemudian yang kedua ini adalah row sama dengan 2 dan cols sama dengan 2, itu baris dan kolom ini sama dengan 2. Bahwasannya kita memfungsikan dua variabel inputan yang ada 1 dan 0 angkanya. Kemudian dia bertipe const byte karena dia bentuknya angka. Kemudian setelah itu kita deklarasikan kita buat variabel row dan kolom. Tipenya itu ada char, yang dimana di sini 1242 ini adalah keypad yang berhubungan dengan angka yang kita akan klik nantinya. Kemudian setelah itu kita deklarasikan juga 5432 ini adalah pin yang ada pada Arduino, row pin, pin baris dan kolom. Ini yang di sini itu adalah yang dikoneksikan dengan keypad yang ada dengan Arduino-nya. Kemudian setelah itu kita custom key lightpad lagi, kita deklarasikan kembali dengan, nah ini adalah keypad adalah library yang ada yang tadi kita tuliskan di atas, yang include kita panggil di sini. Variabelnya barunya itu adalah custom key sama dengan keypad, yang dimana keypad ini terdiri dari row pin, call pin, row dan call. Yaitu di sini adalah variabel yang kita telah deklarasikan di atas sebelumnya. Dengan tipenya itu adalah keypad dan ataupun case key gitu ya. Nah, setelah itu kita ke void setup, kita setup dulu bahwasannya untuk pin 13 itu adalah sebagai output dari Arduino-nya. Ya, sebelumnya di sini kenapa ada key di sini dalam kurung, ini adalah angka-angka yang tadi telah dijelaskan di atas, yaitu angka yang akan kita gunakan. Setelah itu kita setup kembali, kita deklarasikan bahwasannya pin mode 13 itu sebagai output. Di sini adalah pin Arduino 13 sebagai outputan nantinya. Setelah itu kita void loopkan, kita ulang-ulangkan bahwasannya custom key yang tadi telah dideklarasikan di atas, custom key sama dengan custom keypad, yang dimana dia akan memanggil get key, kunci yang akan kita tekan. Nah, ini adalah sintaknya. Kemudian untuk algoritmanya itu adalah jika custom key yang kita akan inputkan tadi, sintak itu adalah get key sama dengan 1, maka si Arduino akan membaca digital write, outputnya itu adalah tinggi ya. Kemudian setelah itu jika custom key ataupun inputan kita itu adalah angka 0, maka si Arduino akan membaca pin 13 yang itu outputnya itu adalah rendah jika 0. Dan di sini digital write itu bahwasannya masukan yang masuk ke Arduino itu adalah digital, tidak analog. Oke, mungkin seperti itu aja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatamina, NIM 19064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian selenoid yang dapat dikendalikan dengan keypad. Nah, di sini
sudah ada beberapa komponen yang sudah saya rangkai di sini. Seperti ini rangkaiannya. Saya di sini akan menjelaskan dari mana saja sambungan-sambungannya dan mengapa itu disambung harus ke sini, harus ke sini. Nah, pertama saya menjelaskan mengenai pipet. Di sini pipet saya menggunakan yang pertama dari sini, lalu yang keempat, 5, 6 dari sini, dan disambungkan ke Arduino itu pada port 5, 4, 3, dan 2. Ini untuk pipet. Selanjutnya di sini ada driver. Nah, pada driver ini tertera ada VCC, ground, dan in. Nah, untuk VCC ini saya sambungkan ke sini. Untuk VCC saya sambungkan ke 5 volt yang ada pada ground, ada pada Arduino, lalu ground tersambung ke ground ada pada Arduino, lalu yang pin ini tersambung ke pin 13 di Arduino. Nah, di sini selanjutnya untuk yang sisi lain di driver ini ada kabel yang oranye dan kuning. Nah, kabel yang oranye dan kuning ini disambungkan ke project board yang sebelah sini. Nah, kabel oranye ini diposisikan di sebelah sini, di sebelah kiri, dan yang kuning di sebelah kanan. Nah, lalu setelah itu, mohon maaf, untuk yang kuning itu bukan ke project board, namun ke sambungan ke solenoid. Nah, ke solenoid sebelah sini. Lalu yang kabel merah ini tersambung ke kabel merah pada solenoid ini disambungkan ke project board sebelah sini, dan ada di sini sudah tersambung baterai ya, 3 buah baterai di sini. Kenapa saya menggunakan 3 buah baterai? Karena pada sebelumnya sudah saya coba terlebih dahulu, dan memang karena pemakaian sebelumnya membuat baterai ini lebih sedikit lemah dan membutuhkan daya yang lebih dulu. Nah, dari itu saya menggunakan baterai yang lebih dari 2, karena untuk bisa mengendalikan solenoid ini saya butuh minimal 12 volt pada baterai. Nah, di sini setelah semuanya tersambung, maka untuk menjalankannya, maka kan sebelumnya sudah ada codingan terlebih dahulu, disambungkan di Arduino melalui kabel USB ke laptop, dan dari laptop itu di upload codingannya dari software Arduino IDE, dan sampai bisa terhubung ke Arduino dan bisa dikendalikan multiple. Nah, mungkin langsung kita coba saja. Di sini saya bertambah satu di sini. Nah, ini hasilnya keluar ya. Saya coba pencetakan 0. Nah, di sini angka 0 bisa masuk ya. Angka 1, 2, angka 0. Ya, mungkin seperti tadi ya. Mungkin karena ini baterai sudah dayanya sudah habis di sini, jadi tidak bisa masuk lagi gitu. Ya, mungkin tadi sempat melihat ya masuk, tapi tidak keluar lagi karena itu
Sebetulnya apabila dengan daya baterai yang cukup, maka kita menggunakan angka 0 itu akan otomatis masuk, dan apabila kita memencet angka 1 akan otomatis keluar. Ya mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai rangkaian solenoid yang dapat dikendalikan mikrokontroller melalui pipet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihantoro Trinugroho dengan NIM 1905856. Jadi kali ini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari praktikum solenoida dengan mikrokontroler melalui keypad yang telah kelompok kami lakukan. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konsep normally open dan normally close yang ada di praktikum kali ini. Jadi untuk normally open itu berarti keadaan sedang terbuka, sehingga arus tidak mengalir karena tidak terhubung. Sedangkan untuk normally close berarti keadaan itu sedang tertutup, sehingga arus mengalir dan terhubung. Maksudnya itu seperti gambar yang di sebelah kanan ini itu masuk ke normally open. Jadi sistemnya itu tidak bekerja. Misalnya dalam saklar ini kondisinya terbuka bisa dilihat, maka arus listrik yang mengalir itu tidak dapat mengalir ke setiap rangkaian seperti itu, sehingga beban listrik tidak bisa menyala. Sedangkan untuk yang normally closed seperti ini kan rangkaiannya ini tertutup ya. Jadi saat saklar kondisinya tertutup itu atau menyambung seperti ini, maka arus listrik bisa mengalir dan alhasil sistem akan aktif seperti itu. Jadi untuk kesimpulan kelompok kami ini, untuk rangkaian kelompok kami ini sudah berhasil. Jadi ketika kita menekan angka 1 pada keypad, maka untuk solenoidanya itu berubah kondisi dari normally closed menjadi normally open. Lalu ketika kita menekan angka 0, solenoidanya itu berubah dari kondisi normally open ke normally closed. Seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin dicukupkan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.